Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur di mana pagi ini kami kembali memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu agar kami memahami maksud-Mu. Kami persiapkan hati ini untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 16 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah "Bersabarlah menunggu janji Tuhan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cara berpikir Sarai yang mengira bahwa dari Hagar hambanya itulah mungkin ia akan memperoleh keturunan, sehingga mengusulkan kepada Abram untuk menghampiri hambanya itu, menjadi sumber awal penderitaan bagi kedua pasangan ini. Setelah hambanya itu mengetahui bahwa ia mengandung, ia memandang rendah Sarai sebagai nyonyanya, sehingga Sarai merasa menderita. Lalu Sarai melampiaskan kekesalannya kepada Abram, menyalahkan Abram. Abram mempersilahkan istrinya berbuat apa saja yang dipandangnya baik terhadap Hagar. Dan Sarai istrinya menindas Hagar, yang mengakibatkan Hagar lari meninggalkan tuannya itu. Lagi-lagi, tentu saja hal ini mempengaruhi Abram, karena bagaimanapun Hagar sedang mengandung anaknya. Tetapi Abram dan Sarai adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan sebelumnya telah berjanji untuk memberikan keturunan kepada mereka seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Dan Tuhan segera menepati janjinya, mengikat perjanjian. Nama Abram diganti menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak bersabar menunggu janji Tuhan, tidak meminta petunjuk Tuhan sebelum mengambil sebuah keputusan, merupakan sikap yang menunjukkan kekurangpercayaan akan janji Tuhan, menunjukkan sikap ketidaksetiaan kepada Tuhan. Acap kali kita lebih mendengarkan usulan dari sana-sini, lalu langsung mengambil keputusan tanpa berpikir matang
dan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa mendapatkan persetujuan Tuhan. Maka bersiaplah bila hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya hanya penderitaan yang akan kita rasakan. Apalagi bila tindakan dari sebuah keputusan yang diambil itu adalah perbuatan dosa. Pada akhirnya semua hanya akan menimbulkan penderitaan, seperti yang dirasakan oleh pasangan Abraham dan Sarah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada sebahagian kecil dari kehidupan Abraham dan Sarah ini merupakan peringatan bagi kita untuk lebih bertekun dan bersabar menanti janji Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang menantikan jawaban doa atas persoalan kita, atau kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita. Biarlah kita senantiasa bertekun, berdoa kepada Tuhan, dan bersabar menanti jawaban Tuhan. Ketika kita mau mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada Tuhan, hal itu menjelaskan bahwa sesungguhnya kita mengasihi Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudaraku, bersabarlah menunggu janji Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kami diingatkan untuk bersabar di dalam menanti janji-Mu, melalui ketekunan, kesetiaan, dan kasih kami kepadamu. Kami tidak boleh melepaskan relasi kami denganmu, melainkan senantiasa berkomunikasi denganmu, sampai akhirnya kami memahami mana yang menjadi kehendak-Mu. Pertolongan-Mu itu yang kami perlu Tuhan. Tolong kami memiliki sikap yang sabar di dalam penantian kami ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.